Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas psikologi kepribadian ini, kita akan belajar mengenai teori-teori kepribadian dan juga masalah serta gangguan pada kepribadian manusia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai teori psikoanalisa. Ada 7 tokoh psikologi yang berperan penting dalam teori psikoanalis. Yang pertama, yang sudah kita kenal semua sebagai bapak psikoanalis di dunia, yaitu Sigmund Freud. Lalu ada Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Melanie Klein, Karen Horney, Erik Erikson, dan juga Erich Fromm. Sigmund Freud merupakan bapak psikoanalis di dunia karena dari Sigmund Freud lahir aliran psikoanalis yang kemudian diikuti oleh berbagai para ahli lainnya. Sigmund Freud itu merupakan dokter kelulusan Universitas Wina, di mana dia sangat tertarik dengan dunia neurologi. Kemudian mulai menangani pasien-pasiennya dengan cara mengajak berbicara setelah ia mendengar keberhasilan Breuer menangani pasien-pasiennya dengan metode tersebut. Nah, dari situlah Freud dan Breuer memulai penelitian mereka mengenai pasien-pasien histeria yang mereka tangani dengan metode mengajak berbicara tersebut, atau mungkin dengan di saat ini kita bisa mengenalnya dengan istilah konseling. Nah, lalu tapi seiring berjalannya waktu terdapat perbedaan pendapat nih antara Freud dan juga Breuer, di mana Freud berpendapat jika ada dorongan hasrat seksual pada pasien-pasien histeria, yang dimana Breuer tidak sependapat dengan hal tersebut. Karena ada perbedaan pendapat itulah akhirnya Freud dan Breuer berpisah gitu. Jadi mereka menempuh jalannya masing-masing, dan Freud akhirnya mulai memperbanyak penelitiannya mengenai faktor seksual pada pasien-pasien histeria, yang kemudian berkembang menjadi teori psikoanalis. Dalam teorinya, Freud itu membagi mental life seseorang itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah unconscious, yang kedua preconscious, dan yang ketiga adalah conscious, di mana Freud mendefinisikan unconscious sebagai bagian dari ketidaksadaran seseorang. Ketika di situ berisi hasrat seseorang, terus needs, kebutuhan, dan semua keinginan dan naluri-naluri yang sebenarnya ada di alam bawah sadar, tapi itu sebenarnya mempengaruhi perilaku seseorang gitu. Dimana preconscious didefinisikan sebagai alam antara sadar dan tidak sadar, dimana sebenarnya ada memori-memori yang berada di alam bawah sadar seseorang, tapi ketika mencoba di-recall, memori itu akan teringat dan kembali lagi ke kesadarannya. Lalu kemudian ada juga conscious level atau level kesadaran, di mana kita itu sadar secara penuh apa yang terjadi pada suatu waktu tertentu gitu. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya level ini atau pada tingkatan ini kita itu secara langsung menyadari apa yang menyebabkan kita berperilaku, apa yang mempengaruhi atau apa yang mendorong perilaku kita. Freud membagi struktur kepribadian seseorang menjadi 3 prinsip. Yang pertama adalah id, ego, dan superego, di mana id merupakan prinsip pleasure atau prinsip kenikmatan gitu. Jadi di dalam id itu terdapat yang mungkin sebelumnya secara umum ada di level unconscious gitu, dimana di situ terdapat keinginan, hasrat, kebutuhan yang nantinya akan mempengaruhi yang salah satunya mempengaruhi perilaku seseorang gitu. Nah, level kedua itu adalah level ego atau reality principle. Ego ini sebenarnya merupakan reaksi antara
prinsip it atau hasrat atau kebutuhan seseorang dengan value yang ada di lingkungannya, atau nantinya akan dijelaskan sebagai super ego gitu. Jadi ego inilah yang tumbuh dari pada saat kita lahir sampai nanti kita dewasa gitu. Jadi dia terus tumbuh, yang merupakan yaitu reaksi antara yang ada di dalam diri atau hasrat dalam diri dengan harapan-harapan yang ada di lingkungan. Itu akan bertumbuh membentuk ego seseorang gitu. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip super ego. Nah, prinsip super ego ini sebenarnya menggambarkan moral, terus juga menggambarkan value, dan juga aspek-aspek ideal apa sih yang sebenarnya menurut lingkungan itu merupakan kepribadian yang baik gitu. Jadi kalau super ego ini tuh sangat terkait dengan dunia luar. Perilaku seseorang itu merupakan gabungan dari ketiganya gitu, dimana orang-orang yang pleasure seeker gitu, jadi orang-orang yang selalu mengutamakan jadi perilakunya itu berlandasan dengan apa yang memang menjadi pleasure-nya, apa yang memang menjadi hasratnya. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya itu dikarenakan memang it-nya lebih dominan dibandingkan dengan ego dan juga super egonya gitu. Jadi memang perilakunya dia cenderung lebih mengutamakan, didasari oleh hasrat-hasrat yang dia miliki gitu. Nah, tipe kedua itu adalah orang-orang yang cenderung sering merasa bersalah, terlalu nggak enakan, terus juga orang-orang yang mengedepankan oh yaudah deh, kata orang kan baiknya gini gitu. Jadi memang mengedepankan faktor eksternal sebagai motivasi dari perilakunya. Nah, orang-orang dengan tipe seperti ini biasanya itu karena memiliki super ego yang lebih dominan gitu. Jadi mereka cenderung untuk menekan it-nya dan mengutamakan super egonya gitu, sehingga seringkali muncul akhirnya perasaan merasa bersalah dan perasaan tidak enak hati gitu. Dan yang ketiga ini bisa dibilang adalah tipe yang dikatakan psychological health gitu. Jadi secara mental health ini yang sehat nih gitu, dimana egonya yang dominan gitu. Jadi dia bisa menyeimbangkan antara it-nya dan super egonya, dimana oke, punya hasrat ini sih, tapi di lingkungan tuh ada value seperti ini, jadi diseimbangkan sehingga dia mengutamakan egonya gitu. Oke, untuk lebih memudahkan memahami it, ego dan super ego, mungkin saya akan mencontohkan ya. Misalnya saja gini, misalnya it-nya itu adalah rasa lapar, lalu super egonya itu atau value-nya itu adalah kondisinya saat ini mungkin kalian sedang ada di kelas gitu, dan di kelas itu ada aturan kalau misalnya ketika kegiatan belajar mengajar sedang dilaksanakan, mahasiswa itu dilarang untuk makan di dalam kelas. Namun kondisinya mungkin kalian lapar gitu karena belum makan siang, atau karena terlalu banyak tugas dan pekerjaan sehingga makan siangnya terlewat, dan ini sudah hampir sore gitu. Kelas psikologi kepribadian kita ini adanya di jam-jam 3 nih, jadi udah sangat lapar sekali. Orang-orang yang it-nya lebih dominan, mereka akan yaudahlah, makan dulu aja, kelasnya nanti aja telat juga, biarin deh kelasnya gitu. Biasanya orang-orang dengan it yang dominan akan menempuh cara seperti itu untuk akhirnya dia memutuskan tindakannya atas situasi yang sedang terjadi gitu. Nah, sedangkan orang-orang dengan super ego yang dominan, dia akan tetap masuk kelas dengan rasa nanti takut lah, nanti diomelin ini segala macam, udah dia masuk kelas aja, dan dia menekan rasa laparnya itu. Nah, akhirnya ya bisa berdampak dong, karena telat makan bisa aja nanti akhirnya jadi sakit, atau nanti belajarnya juga tidak konsentrasi karena sedang merasa lapar gitu. Itu adalah orang-orang dengan yang dominannya super ego.
Lalu kalau yang egonya dominan bagaimana? Dia akan menyeimbangkan keduanya. Mungkin saja akhirnya problem solving yang dipilih adalah menghampiri dosennya dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Kalau misalnya memang tadi dia skip makan siang karena ada tugas-tugas atau ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dan saat ini kondisinya sedang lapar banget, akhirnya dia izin ke dosennya untuk boleh tidak 10 menit dia izin untuk makan lalu kembali ke kelas, sehingga dia bisa makan dan dia tidak mengganggu jalannya kelas. Dan untuk value di lingkungannya ia masih tidak melanggar karena dia boleh keluar atas seizin si dosennya atau pemegang otoritas di saat itu. Nah, mungkin dengan contoh itu teman-teman bisa lebih memahami apa itu id, ego, dan superego. Nah, tapi ada kalanya nih, atau sering kali, atau bahkan memang sehari-hari kita ya terjadi nih, ketika dimana id dan superego itu uh, saling bertentangan gitu, saling bertentangan dan tidak sulit untuk menemukan jadi gimana nih mau ngutamain yang mana, id atau superego gitu. Nah, ketika kita dihadapi oleh situasi seperti itu, ego kita akan memunculkan yang namanya self mechanism atau mekanisme pertahanan untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut gitu. Nah, Freud Freud sendiri membagi defense mechanism itu menjadi 8 tipe, di mana tipe pertama adalah represi atau penekanan. Jadi orang-orang yang memiliki defense mechanism dengan tipe represi, mereka akan cenderung menekan. Jadi jadi egonya tuh ditekan oleh it gitu. Impuls dari perasaan yang tidak menyenangkan ditekan menuju unconscious gitu. Jadi yang tadi mau makan, ya udah lupain aja, lupain gitu. Kelas dulu. Jadi keinginannya tuh ditekan gitu. Jadi akhirnya dia mengutamakan orang lain dan mengabaikan keinginannya gitu. Lalu tipe kedua itu adalah proyeksi. Nah, proyeksi ini dimana ego mengurangi kecemasan dengan cara melimpahkan impuls kecemasan tersebut, kayak misalnya ya tadi keinginannya dan kondisi yang tidak seimbang dengan superego tadi itu, uh, ketika ada impuls yang tidak menyenangkan itu tuh di reverse kepada orang lain gitu. Jadi contohnya nih, kalau yang proyeksi, misalnya kita lagi merasa diliatin sama orang lain gitu, lagi jalan, terus sebenarnya tuh kita tuh nggak pede gitu ketika diliatin kayak gitu sama orang, tapi yang keluar adalah sebenarnya kita yang nggak pede kan, ketidaknyamanan kita ketika dilihat oleh orang lain diekspresikan menjadi, kenapa sih orang itu ngeliatin aku terus, dia iri ya sama aku gitu, padahal dia yang nggak pede, tapi dia melemparkan ketidakpercayaan diri itu ke orang lain, dan dia menganggap orang lain itu nggak percaya diri ngelihat dia, jadinya ngeliatin terus gitu, jadinya oh mereka tuh iri dengan mungkin kecantikan yang dia punya gitu. Nah, itu bisa disebut juga proyeksi gitu. Atau kadang-kadang proyeksi juga terjadi ketika ada sebuah masalah, lalu kita melempar emosi yang kita punya, dan kita menganggap lawan kita yang punya emosi tersebut. Misalnya, ya kamu dong jangan marah-marah terus gitu, tapi sebenarnya kita yang lagi marah-marah gitu. Kamu dong ngertiin aku, padahal kita yang nggak mengerti kondisi pasangan kita. Itu adalah tipe kedua, yaitu proyeksi. Lalu tipe ketiga itu adalah pembentukan reaksi, di mana di sini impuls yang ditekan akhirnya memunculkan perilaku yang berlawanan karena superego cukup dominan gitu. Jadi kalau misalnya represi tadi kan hanya ditekan dan berusaha dilupakan gitu. Nah, kalau pembentukan reaksi ini jadinya muncul perilaku yang berlawanan gitu dengan superegonya gitu. Jadi misalnya
tadi, misalnya si super egonya itu adalah yang contoh tadi soal makan. Di kelas itu nggak boleh makan gitu, dia tahu itu tapi dia tetap masuk ke kelas dan sambil makan gitu. Jadi misalnya makannya diem-diem, jangan sampai ketahuan dosennya gitu, padahal jelas dia tahu kalau makan di dalam ruangan itu adalah tidak boleh, atau makan ketika kegiatan belajar mengajar dilakukan itu adalah salah, tapi dia tetap melakukannya tapi diam-diam gitu. Nah, itu adalah defense mechanism, tipe pembentukan reaksi. Lalu tipe keempat itu adalah fiksasi, di mana kondisi ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami traumatis atau fobia, atau kondisi-kondisi, intinya adalah ada kondisi-kondisi traumatis tertentu yang menyebabkan perkembangannya berhenti. Jadi perkembangan mentalnya berhenti di usia tertentu gitu. Jadi terfiksasi di usia tertentu. Misalnya dulu dia pernah mengalami kekerasan pada saat masih kecil gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat dia terus merasa ketakutan dan selalu merasa berada di usia tersebut gitu. Jadi secara perkembangan mentalnya dia berhenti di usia itu karena ada trauma-trauma itu, trauma-trauma tersebut gitu. Oke. Selanjutnya tipe kelima yaitu regresi. Nah, kalau regresi, kalau fiksasi tadi adalah berhenti, sedangkan kalau regresi itu mengalami penurunan gitu. Jadi karena ada situasi-situasi tertentu, perkembangan seseorang itu mengalami penurunan. Misalnya tadinya dia usia remaja, tapi karena ada situasi yang situasi traumatis tertentu, akhirnya usia mentalnya turun menjadi misalnya anak-anak seperti itu. Itu untuk yang regresi. Lalu tipe yang keenam itu introyeksi, dimana introyeksi ini, kalau introyeksi ini tuh ketika ada orang lain yang perilaku orang lain yang bagus atau positif, itu dianggap sebagai menjadi egonya gitu. Misalnya ini sering kali terjadi pada orang tua gitu, ketika anaknya mengalami sukses atau anaknya juara dan dia merasa itu gara-gara gua tuh dia bisa juara, anak gua tuh soalnya gua usaha banget buat ngajarin dia gitu. Dan kita menjadi itu sebenarnya karena apa? Karena ada si orang tua itu yang ingin dianggap gitu. Oke, tipe yang ketujuh itu adalah displacement. Nah, displacement ini adalah defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri, di mana impuls yang tidak menyenangkan yang dimiliki seseorang itu disalurkan pada objek lain. Misalnya ketika pernah lihat kan ada orang yang sedang marah dan dia menonjok tembok. Nah, itu kan sebenarnya dia menyalurkan atau mengekspresikan kemarahannya dengan menyalurkannya pada objek gitu. Misalnya dia mukul tembok, ada yang mukul-mukul benda sesuatu, atau in a positive way ada yang akhirnya bikin karya, misalnya melukis gitu. Itu untuk yang displacement. Sedangkan yang terakhir itu adalah sublimasi. Kalau sublimasi ini adalah tipe defense mechanism ketika ada id atau impuls yang memang dia miliki gitu, ada hasrat-hasrat yang dia miliki, tapi itu bertentangan gitu dengan super egonya, maka tipe sublimasi ini dia akan merubah impulsnya, disubstitusikan menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat gitu. Misalnya nih contohnya adalah ketika seseorang itu dia punya ketertarikan atau dia punya dorongan hasrat seksual terhadap anak kecil, seorang dewasa yang memiliki hasrat seksual terhadap anak kecil. Nah, hasrat seksualnya itu, rasa cintanya dia terhadap anak kecil itu dia substitusikan dengan cara dia melakukan
dia membuka sebuah misalnya organisasi di mana di situ adalah menolong anak-anak kecil yang memang mengalami kekerasan misalnya gitu, atau dia melakukan amal untuk anak-anak, atau sering berkegiatan dengan anak-anak untuk apa? Untuk menyalurkan kasih sayangnya itu terhadap anak-anak gitu. Jadi dia uh, yang tadinya memiliki impuls yang tadi pedofilia gitu, impuls hasrat seksual terhadap anak-anak, dia substitusikan menjadi sesuatu yang lebih bisa diterima, tetap menyalurkan rasa sayangnya tapi dengan sesuatu yang diterima masyarakat, misalnya dengan beramal atau dengan membantu anak-anak yang kesulitan gitu, seperti itu. Nah, selain dari struktur kepribadian dan juga defense mechanism tadi, Freud juga memiliki teori fase perkembangan gitu, dimana Freud membagi fase perkembangan manusia menjadi 5 tahapan. Tahapan oral, anal, palik, latensi, dan genital. Nah, setiap tahapan itu memiliki sumber-sumber kenikmatannya sendiri. Misalnya untuk tahapan oral yang dimulai di usia 0 sampai 2 tahun, sumber kenikmatan manusia itu adalah di mulutnya. Itu kenapa anak-anak atau bayi itu mereka sering kali memasukkan benda ke mulut, terus mereka sangat menikmati ketika menyusui gitu, ketika mereka meminum susu gitu. Pokoknya karena sumber kenikmatannya itu adalah ada di bagian oralnya atau mulutnya. Nah, tahapan kedua itu adalah tahapan anal usia 2 sampai 3 tahun, di mana anak-anak mulai mengenal nih adanya, oh ada tuntutan-tuntutan sosial loh, ada kegiatan bermain apa segala macam gitu. Dan mereka itu mulai peka, sumber kenikmatannya adalah di bagian anusnya gitu, atau di bagian analnya. Nah, itu kenapa di usia ini juga dimulai, anak-anak memulai dengan toilet training gitu, dimana mereka sebenarnya di situ belajar untuk mengatur impuls eat yang mereka punya gitu. Misalnya ketika mereka mau merasa mules, ya artinya mereka harus ke toilet dan buang air kecil. Nah, di situ kan sudah mulai nih ada aturan-aturan sosialnya gitu, dimana buang air itu harus di kamar mandi, bukan di celana lagi, bukan di diapers lagi gitu. Jadi mulai ada tuntutan-tuntutan dari sosial gitu. Nah, jadi mereka mulai belajar untuk mengontrol dirinya. Salah satunya adalah kegiatan buang air tadi gitu. Lalu di tahapan ketiga itu tahapan palik yang dimulai di usia 3 sampai 7 tahun. Nah, di tahapan ini anak-anak mulai mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan mereka mulai interest dengan, oh aku beda nih sama ibu gitu. Anak laki-laki mulai tertarik dengan, aku beda nih sama ibu, aku tuh samanya sama ayah gitu, sama-sama laki-laki, jadi kalau sudah besar nanti aku jadi ayah. Nah, untuk anak perempuan mereka mulai memahami, oh aku beda nih sama ayah, aku samanya sama ibu, berarti nanti kalau sudah besar aku jadinya jadi ibu gitu. Jadi mulai ada pemahaman mengenai perbedaan gender tadi. Lalu selanjutnya adalah tahap latensi, yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Nah, di tahapan ini sebenarnya hasrat-hasrat seksual mulai hilang gitu, karena anak-anak di usia ini mereka itu perilakunya tidak lagi dimotivasi oleh hasrat di dalam dirinya, tapi lebih dimotivasi oleh lingkungan sosialnya, harapan-harapan yang ada di lingkungan sosial. Jadi perilaku mereka lebih didorong oleh hal-hal tersebut. Maka dari itu anak-anak di usia ini biasanya mulai mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka, supaya apa? Mereka ingin mendapatkan apresiasi dari lingkungannya gitu. Jadi mendapatkan respon yang positif dari lingkungan. Oke, tahap selanjutnya itu adalah tahap genital, 11 tahun sampai dewasa. Dimulai dari 11 tahun ke atas gitu. Nah, di tahapan ini mulailah kembali muncul nih id atau hasrat-hasrat seksual manusia, di mana mulai adanya ketertarikan heteroseksual. Maka di tahapan ini manusia mulai saling tertarik satu sama lain secara seksual.